Salam gila bola. Apa yang bisa kita pelajari dari kemenangan 5-0 Liverpool di kandang RB Leipzig? Pemain mahal Liverpool seharga 1,2 triliun rupiah akhirnya mencetak gol, bukan 1, bukan 2, tetapi 4 gol. Penampilan pasukan Jurgen Klopp akan menakutkan Manchester City menjelang pertemuan mereka di Community Shield pada 30 Juli 2022. Sebelum kita melihat semua kejutan saat The Reds menaklukkan si Banteng, klik dulu subscribe agar kami bertambah semangat. Darwin Núñez membuktikan harganya. Saat Darwin Núñez gagal mencetak gol dari jarak dekat pada kekalahan 4-0 melawan Manchester United di Bangkok, Thailand pada 17 Juli 2022, tidak terhitung banyaknya olok-olok yang diterimanya. Terutama karena fakta bahwa ia didatangkan dari Benfica dengan harga 1,2 triliun rupiah. Núñez juga gagal mencetak gol dalam kemenangan 2-0 atas Crystal Palace pada 15 Juli. Tetapi sang pemain 23 tahun itu membalaskan kesalahannya dengan melesakkan 4 gol sekaligus pada pertandingan di Red Bull Arena di Leipzig, Jerman. 2 gol pertama bahkan hanya berselisih 3 menit satu sama lain, menit 48 dan 51, sebelum dia menambahkan gol ketiganya pada menit 68 dan 1 gol lain pada menit terakhir pertandingan. 4 gol. Untuk sebuah permulaan, ini sudah cukup untuk meredam kekhawatiran pendukung The Reds soal harga transfernya yang mahal itu. Tetapi yang lebih penting daripada jumlah golnya adalah kerjasamanya dengan Harvey Elliott dan Fabio Carvalho. Menjanjikan banyak hal untuk musim baru The Reds. Mo Salah membuka keran gol Liverpool. Pemain Mesir yang baru saja menaikkan perpanjangan kontrak 3 tahun, Mohamed Salah, membuka keran gol Liverpool saat pertandingan di kandang Leipzig ini belum lagi berusia 8 menit. Salah membuktikan dirinya masih tajam saat umurnya mencapai 30 tahun, menyambar bola liar, menyerahkan bola ke Roberto Firmino yang mengumpan balik dari jarak dekat dan mengecoh kiper Peter Gulaksi. Tetapi yang lebih penting lagi adalah keputusannya untuk memberi tendangan penalti pada menit ke-48 kepada Darwin Núñez. Coba diingat-ingat seberapa sering Mohamed Salah menyerahkan penalti pada orang lain. Dan itu terbukti menjadi keputusan yang tepat, langsung membangkitkan kepercayaan diri sang pemain muda Uruguay. Mo Salah akan menjadi sangat penting pada Januari 2023 ketika hampir semua pemain Liverpool pulang dari Piala Dunia Qatar dalam kondisi kelelahan. Mesir tidak lolos ke Piala Dunia, jadi Mo Salah akan sangat fresh di lini depan Liverpool. Fabio Carvalho memberi assist. Ini adalah perekrutan lain Liverpool sepanjang musim panas 2022. Fabio Carvalho seorang diri menjadi penyedia assist untuk gol keempat Darwin Núñez pada menit ke-90. Itu diawali saat Curtis Jones melakukan intercept dengan bola diserahkan ke Fabio Carvalho yang mengiring bola sepanjang setengah lapangan sebelum meneruskan si bundar ke Núñez yang menyelesaikannya menjadi gol nomor 4. Pemain 17 tahun, Stefan Bajcetic. Di antara sederetan pergantian pemain yang dilakukan pada menit 60 muncul nama pemain yang masih berusia 17 tahun, Stefan Bajcetic. Padahal di deretan bangku cadangan, pada waktu itu ada Tyler Martin atau pemain veteran James Milner, juga Isaac Mabaya atau Sepp van der Berg. Pilihan memberi Stefan Bajcetic menit bermain memperlihatkan keyakinan Jurgen Klopp bahwa dia bisa memberi sesuatu bagi skuad utama Liverpool. Terbukti tekanan yang dilakukannya berujung gol ketiga Núñez pada menit ke-68. Beda kelas Leipzig dan Liverpool. RB Leipzig adalah tim urutan keempat Bundesliga pada musim yang baru saja lewat 2021-22. Tetapi perbedaan kelas keduanya sangat besar seperti langit dan bumi, dengan Liverpool menjadi tim urutan kedua Liga Inggris. Leipzig tampil cukup baik di Liga Champions selama beberapa musim terakhir, namun mereka kacau balau di bawah permainan pressing yang diterapkan oleh sang manajer Jerman Jurgen Klopp. Roberto Firmino masih menjadi pemain penting. Salah satu pemain yang menonjol selama babak pertama adalah Roberto Firmino.
Pilihan untuk menurunkan Firmino bersama-sama dengan Mohamed Salah dan Luis Diaz menimbulkan dugaan bahwa sang penyerang Brasil akan dipasang untuk laga pertama musim baru Liga Inggris tandang di Fulham pada Sabtu 6 Agustus 2022. Tetapi kesimpulan ini hancur berantakan saat Darwin Núñez mencetak 4 gol pada babak kedua. Bagaimana nasib Roberto Firmino? Apakah dia tergusur oleh Núñez? Atau bisa juga Jurgen Klopp menurunkan formasi 4-2-3-1 dengan Mo Salah di sisi kanan, Luis Diaz di sebelah kiri, Firmino di tengah dan sebagai penyambar bola-bola target di depan, Darwin Núñez. Lini belakang Liverpool masih sangat rentan. Nama besar Andy Robertson, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, dan Trent Alexander-Arnold berhasil membuat takut striker-striker lawan. Namun babak pertama pertandingan di Red Bull Arena memperlihatkan beberapa momen ketika pemain Leipzig berhasil mencapai kotak penalti. Beruntung kiper Adrian cekatan dan menyelamatkan gawangnya. Masih ada sedikit pekerjaan rumah untuk pertahanan The Reds. Dengan mereka kebobolan hanya 26 gol saja sepanjang musim Liga Inggris 2021-22 dan diharapkan akan tampil pada performa yang sama untuk musim yang baru. Pertahanan The Reds mungkin cukup kuat untuk menghadapi tim urutan keempat Bundesliga ini, tetapi pasti akan bobol saat berhadapan dengan Manchester City pada Community Shield akhir Juli 2022. Jurgen Klopp dipusingkan oleh penampilan kiper yang bagus-bagus. Dengan Alisson Becker dan Kevin Kelleher cedera, kiper pelapis Adrian turun sejak menit pertama dan tampil mengesankan. Dia kemudian digantikan oleh kiper 18 tahun Harvey Davies pada menit ke-61 saat rotasi 7 pemain dilakukan. Juga tampil cemerlang di bawah mister gawang. Jadi kini Jurgen Klopp punya 4 kiper yang bisa diandalkan. Alisson Becker mungkin akan dipertahankan untuk laga-laga Liga Inggris dan Liga Champions, dengan 2 kiper pelapis bergantian bertugas di kompetisi Piala FA dan EFL Cup. Jadi, kiper muda Harvey Davies mungkin masih harus sabar menunggu 1-2 tahun lagi sebelum main lebih sering.